yaitu dosa. Dosa, kalau kita berbicara tentang dosa, maka yang terlintas di kepala kita apa? Mencuri, berzina, ya, apalagi? Kemudian membunuh orang lain, memaki-maki orang, kemudian menyiksa orang, mendorong. Hal-hal yang zahir, betul tidak? Kalau kita berbicara dosa, maka itu yang pertama kali terlintas di mata kita. Karena memang kita lebih mudah menghukumi dari zahir. Tetapi ada sebuah dosa yang kita sering melalaikannya, dan mungkin kita tidak mau perhatikan, tidak mau memperhatikan dosa tersebut, dan itu sering terjadi, yaitu dosa-dosa hati. Dosa hati itu sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Ya. Seperti apa? Seperti ghibah. Seperti apa? Tidak percaya dengan Islam, tidak percaya dengan Al-Quran. Ya, jadi macam-macam ya. Ada tingkatan-tingkatan untuk dosa hati itu. Ada dosa-dosa hati itu yang menyebabkan kita keluar dari Islam. Sepertinya apa? Kita tidak meyakini bahwasanya Al-Quran itu sempurna. Maka ini kufur. Ya, jadi masih banyak ya. Nanti insya Allah akan kami jabarkan pembagian-pembagiannya, ya, yang mana kami menukilkan dari tulisan salah seorang syekh yang bernama Syekh Fahad Asywairikh, yang mana beliau ini ya salah seorang ulama yang biasa menulis kutipan-kutipan dan juga ahlul ilm yang memiliki keutamaan. Dan insya Allah kita akan membahas pembagian-pembagian atau taksimat yang beliau jabarkan tentang penyakit-penyakit hati dan dosa-dosa hati. Dosa tentu itu akan berdampak kepada diri kita dan juga berdampak kepada keluarga kita. Dahulu Hasan al-Basri, ulama kita, para salafus saleh terdahulu, kalau mereka itu melihat keganjilan dari diri istrinya, anak-anaknya, atau hewan tunggangannya, maka mereka akan langsung kembali kepada dirinya. Oh, kalau anak saya nakal, oh berarti ada yang salah dengan diri saya. Kalau istri saya bawel, tidak mau diatur, berarti saya lagi bermasalah. Kalau misalnya hewan tunggangan saya tidak mau taat kepada saya, tidak mau tenang, maka ini bermasalah dengan diri saya. Dan memang betul bahwasanya dosa itu berdampak secara langsung dan juga tidak langsung. Ibnu Abbas mengatakan, "Inna lis-sayyi'ah la zalamatan fil qalbi." Sesungguhnya satu keburukan itu akan menghasilkan satu kegelapan di hati kita. Dosa. Satu dosa itu akan membuat hati kita itu menjadi gelap. Wasawa dan fil wajhi. Dan juga dosa itu akan membuat muka kita itu hilang binarnya, hilang cahayanya, menjadi gelap. Coba Bapak Ibu perhatikan. Sesekali kita melakukan dosa, baik sengaja atau tidak sengaja, coba bercermin. Coba bercermin. Bagaimana bentuk muka kita yang jelek itu? Allah Subhanahu wa taala mengangkat cahaya dari muka kita. Ya, apalagi di akhirat kelak. Di dunia pun telah diangkat. Dan bapak-bapak saya meyakini sudah pernah merasakan hal tersebut. Kalau kita berbuat dosa, coba lihat di kaca, hilang cahaya, hilang air wajah kita. Karena memang betul dosa itu memberikan dampak kepada tubuh kita dan wajah kita. Inna lidh-dhalama inna lis-sayyi'ah la dhalamatan fil qalbi wa inna lidh-dhalama wa inna lis-sayyi'ah sawadan fil wajhi wa inna lis-sayyi'ah wahnan fil badani. Kalau kita sering berbuat dosa, badan kita itu akan mudah capek. Badan kita itu akan mudah sakit-sakitan. Ini benar, Pak. Ini bisa kita saksikan. Ya, kalau orang-orang yang selalu berbuat maksiat, maka dia akan mendapati dirinya itu tidak enak selalu. Badannya tak enak. Dia selalu mencari pelarian. Dia selalu mencari solusi-solusi instan. Solusi-solusi yang bisa menghilangkan ketidakenakan badannya itu. Dan dia lupa bahwasanya hal tersebut disebabkan oleh dosa. Ketika kita menghadapi
berbagai macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena dengan kembalinya kita kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa kita. Karena memang dosa-dosa itu akan berdampak kepada diri kita. Dan juga setiap dosa itu akan mewarisi naqsan fil rizq, akan membuat rezeki kita itu akan berkurang. Ya, ini perkataan Ibnu Abbas. Wa bughdan fi qulubil khalqi. Ya, dosa-dosa yang kita lakukan itu akan mewarisi kebencian di mata makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini bisa kita saksikan. Kalau kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti orang akan berburuk sangka aja dengan kita. Pasti kita pernah melalui fase-fase kehidupan seperti ini ya. Kita melakukan dosa, orang akan berburuk sangka kepada kita. Orang selalu menyalah-nyalahkan kita. Orang selalu menuduh kita. Orang selalu berkata macam-macam kepada kita. Maka ketahuilah, sesungguhnya setiap dosa yang kita lakukan itu akan berdampak kepada hati kita, wajah kita, badan kita, rezeki kita, dan juga akan membuat orang lain ataupun hewan tunggangan kita itu membenci kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang kami muliakan, dosa-dosa itu memberikan dampak secara langsung dan juga tidak langsung. Al-Hasan al-Basri berkata, innal 'abdal mu'mina la ya'malu dzamba fala yazalu bihi ka'iba. Seorang mukmin, ini orang mukmin ya. Kalau mukmin itu dia berbuat dosa, dia akan selalu stres dia dengan dosanya. Ini ciri-ciri orang mukmin. Tetapi kalau seandainya kita tenang saja berbuat dosa, hati-hati. Keimanan kita sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi sekedar keyakinan saja di dalam diri kita bahwasanya Allah itu Tuhan kita. Tetapi keimanan yang utuh itu sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul yang dikatakan oleh Al-Hasan al-Basri. Karena dosa itu membuat nuktatun sauda ya. Setiap dosa yang kita lakukan itu akan membuat titik hitam di dalam hati kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, al-ma'asi sababul masaib. Maksiat-maksiat yang kita lakukan itu adalah sebab dari musibah-musibah yang melanda kita. Ya, baik secara global, baik secara tingkat skala nasional misalnya, ataupun ya kelurahan atau kecamatan atau dalam keluarga kita. Kalau kita selalu diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati, ini antara dua Bapak Ibu. Kalau tidak karena dosa kita, ya, kalau tidak karena Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kita. Kalau Allah menguji kita, berarti Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Ya, saya ingat sebuah kisah Imamul Haramain. Imamul Haramain ini adalah imam yang sangat mulia. Imam yang berkecimpung di dunia ilmu, dan juga bapaknya yang bernama Muhammad bin Abdullah, dia adalah ahli ilmu. Nah, bapaknya ini ulama besar Bapak Ibu, Imamul Haramain. Ya, Abul Ma'ali, Imamul Haramain. Dia itu bapaknya ulama. Ketika anaknya ini kecil, dia selalu berwasiat kepada istrinya, wahai istriku, jangan sesekali engkau sembarangan memberikan makanan kepada anakku ini. Ya, jangan sembarangan memberikan makanan kepada anakku ini. Nah, suatu ketika bapaknya ini pergi. Alhamdulillah. Suatu ketika bapaknya pergi, Bapak Ibu. Bapaknya itu pergi dan ibunya pun pergi ke pasar. Kemudian anaknya pun ditinggalkan di rumah, yaitu Imamul Haramain, Abul Ma'ali. Ya. Ditinggalkan di rumah, menangis. Tidak ada bapak, tidak ada ibu. Ketika dia menangis, tetangganya pun langsung menghampirinya. Dan langsung spontan saja memberikan air susu. Nah, ketika itu Imamul Haramain yang masih bayi, Abul Ma'ali, dia pun terdiam langsung karena sudah diberikan susu. Nah, langsung ketika itu bapaknya itu pulang dan mendapati anaknya itu sudah kenyang, bersendawa. Kenyang, sudah disusukan oleh tetangganya yang tidak tahu dari mana rezekinya, yang tidak tahu dari apa pekerjaan suaminya,
tidak tahu apa yang dilakukannya di luar sana, maka ketika itu langsung bapaknya ini menyuruh anaknya ini memuntahkan. Bukan menyuruh, langsung dipukul-pukul punggungnya, akhirnya anaknya ini muntah. Imamul Haramain Abul Ma'ali. Nah, dampaknya diceritakan oleh beliau ketika suatu majelis beliau ingin melakukan sebuah kajian. Imam ahli hadis kota Madinah dan kota Mekah, Imamul Haramain, imam kedua tanah suci haram. Ya, ketika dia ingin memberikan pengajian, maka ketika dia ingin menyampaikan kajiannya dengan menyampaikan hadis-hadis Rasulullah, langsung lupa dia semuanya. Tidak bisa dia menyampaikan apapun dari ilmu hadis yang dia miliki. Ketika itu dia langsung teringat, oh, ini adalah harta haram atau harta syubhat atau air susu syubhat 50 tahun yang lalu yang pernah masuk ke dalam tubuh saya. Lihat Bapak Ibu. Dan dia menyadari, oh, ini sebabnya. Sekarang saya tidak bisa menyampaikan ilmu ini gara-gara pernah ada yang tidak halal atau hal yang tidak diketahui asalnya masuk ke dalam tubuh. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, ya, ini adalah ulama kita. Mereka itulah salafus saleh kita, yang mana mereka itu menjaga setiap apa yang masuk ke dalam perut anaknya dan juga istrinya. Kalau yang masuk ke dalam tubuh anak kita itu hal-hal yang syubhat saja, ya ragu-ragu semuanya, bagaimana anak kita itu akan menjadi orang yang soleh? Bagaimana anak-anak kita itu akan berbakti kepada kita? Karena makanan dan minuman, asupan gizi itu akan menjadi daging, dan daging itu akan menempel terus di dalam tubuh kita. Darah anak kita itu akan terus mengalir kalau kita berikan asupan yang tidak jelas. Oke lah, al-haram bayin, yang haram itu sudah jelas kita. Ya, harta riba jangan kita makan lagi sudah, insya Allah. Tetapi yang banyak di depan mata kita itu yang syubhat, tidak kita ketahui apakah ini halal atau yang haram. Kita tidak mengetahuinya. Nah, beginilah kita seharusnya Bapak Ibu yang kami muliakan. Al-haram itu sudah jelas, tidak kita akan makan. Jangan sesekali kita makan. Itu adalah suhud. Itu adalah hal yang sangat keji, bangkai. Jangan sesekali kita makan hal yang haram. Apalagi kita menyuapkan anak kita dari harta yang haram. Kemudian ada yang syubhat. Syubhat ini pun lebih mengerikan lagi, karena dia selalu hadir di depan mata kita. Ada orang ngasih, kadang-kadang tak tahu kita niat dia, ya, macam-macam lah. Apalagi bapak-bapak yang bekerja di perkantoran. Nah, itu sering terjadi. Sering sekali lewat di depan mata kita hal-hal yang kita tidak mengetahui asal usulnya. Iyakum, berhati-hatilah untuk memberikan asupan gizi anak kita dari hal-hal yang tidak kita ketahui asalnya. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, ya, sekarang kita akan beranjak kepada hukum dari maksiat-maksiat hati. Jadi kita akan membahas tentang maksiat-maksiat hati, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, hukumnya itu apa? Di awal tadi setelah saya sampaikan, maksiat hati ini bisa saja mengeluarkan kita dari Islam. Seperti kita tidak meyakini bahwasanya Rasulullah itu telah menyampaikan semua amanah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti sebagai bentuk risalah. Kita meragui bahwasanya Rasulullah itu telah menyampaikan semua risalah yang telah diembankan Allah kepadanya. Kalau kita ragu, maka itu akan membuat kita kufur. Dan ada juga yang membuat kita itu digolongkan sebagai orang yang melakukan dosa besar, seperti ria. Ria, Bapak Ibu yang kami muliakan, ini dosa. Ini dosa. Kalau kita melakukan ria ini terus-menerus, maka kita melakukan dosa besar. Ini selalu menghantui orang-orang yang suka beribadah. Ini ujian terberat baginya. Orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, apa ujian baginya? Yaitu harta-harta syubhat yang tidak tahu dari mana datangnya. Ya. Kemudian orang yang ahli ibadah, apa ujian baginya? Yaitu ria.
Nah, ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apalagi kita sekarang ini Bapak Ibu dalam musim-musim beribadah. Ya. Musim beribadah. Kita berkumpul seperti ini, kita tidak tahu apa yang kita lakukan itu kadang-kadang untuk orang lain. Terkadang kita sholat, ya mohon maaf, sholat di depan teman kita, yang biasanya kita sholatnya itu kencang, tapi karena ada teman di samping kita, Masya Allah, Allah Akbar, sangat khusyuk sekali. Terlihat ya, terlihat sangat khusyuk sekali. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi memang betul sebaik-baik amalan itu adalah amalan yang paling kita rahasiakan. Sholat yang kita lakukan di dalam kamar kita tidak ada yang mengetahuinya, itu lebih afdol daripada sholat yang kita lakukan di depan orang lain. Makanya sholat-sholat sunnah itu ya pada dasarnya itu lebih afdol dilakukan di mana? Di dalam rumah. Pada dasarnya lebih afdol dilakukan di dalam rumah. Di dalam rumah banyak orang juga. Tentu akan berbeda nilai dari ibadah yang kita lakukan ketika tidak ketahuan sama istri, ketika diketahui oleh istri, tidak akan sama. Nah, semakin kita menyendiri melakukan suatu ibadah, maka amalan kita itu akan semakin bernilai dan memiliki kualitas yang full di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan. Kemudian ya, dosa-dosa hati yang itu adalah dosa besar seperti ujub. Ujub itu apa? Ujub itu merasa semuanya itu berasal dari tangan dia. Kenapa saya kaya sekarang? Ya karena saya sudah bekerja siang dan malam. Hati-hati, Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan kita nikmat. Nah, Bapak. Ibu-ibu dengar nggak? Enggak katanya. Enggak apa. Dengar nggak ibu-ibu? Ramai banget kayaknya. Ya, ujub. Ini adalah dosa yang membuat kita itu termasuk dalam golongan orang yang melakukan dosa-dosa besar. Ujub Bapak Ibu. Selalu kita ujub. Kita kaya, ini karena saya. Oh, saya diposisikan seperti ini. Oh, gini karena saya usaha dulu. Kalau saya nggak usaha dulu, nggak saya lewati masa-masa susah dulu, pas masa saya muda dulu, saya nggak bakal kayak gini. Ya Allah, kita nggak tahu ada orang tua di belakang kita. Dia itu duduk saja, dia berdoa selalu ketika dia terduduk selesai bekerja. Mana anakku? Ya Allah, berikanlah dia keberkahan dalam hidupnya. Lupa kita. Dan masih banyak yang lain. Ya, sebab-sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita. Nah, jadi kita tak perlu ujub, tak perlu kita merasa bangga dengan apa yang kita gapai. Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, apalagi contohnya yaitu sombong. Kita sudah mengetahui sombong, karena sombong ini adalah perangai warisan dari iblis dan juga al-amnu min makrillah. Kita tahu kita itu sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita merasa aman-aman saja. Ini dosa besar, Pak. Hati-hati. Kita tahu kita itu memakan harta riba, tapi kita keenakan aja, nggak mau bertaubat. Tidak ada daya dan upaya yang kita lakukan untuk melepaskan diri kita dari ikatan riba. Keenakan dia memakan harta haram. Hati-hati, ini bisa digolongkan sebagai orang yang melakukan dosa besar. Dosa besar itu harus bertaubat, harus bertaubat. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, kemudian ada dosa-dosa kecil, ya seperti syahwat, ya melihat perempuan, dosa kecil. Kemudian ya berkeinginan untuk melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pasangan orang lain atau lawan jenis yang kita pandang. Ini adalah dosa kecil. Tetapi jika selalu kita lakukan, maka itu akan berkembang menjadi dosa besar, yaitu zina mata, dan juga zina yang sama-sama kita ketahui. Bapak Ibu yang kami muliakan, ya. Jadi dosa-dosa hati ini sering sekali kita melupakannya. Sering sekali kadang-kadang terucap dalam diri kita, ya Allah, kok Allah nggak adil ya. Ini kenapa saya ditimpakan musibah ini? Ini hati-hati ini. Ini adalah penyakit hati. Hati kita yang berbicara, betul tidak? Bukan mulut kita.
Kalau mulut kita yang berbicara itu sudah lain lagi ceritanya. Ya, sering sekali hati kita itu berucap-ucap, ini kenapa Allah nggak adil? Waduh, ini kok Rasulullah kayak gini ya, menyusahin saya aja, nyuruh saya kayak gini, nyuruh saya gini. Hati-hati, ini adalah penyakit hati, ini adalah maksiat hati, dan sering sekali dari kita lalai dengan hal tersebut. Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi ya, dosa ini tak kalah lebih berbahaya daripada dosa zina, minum khamar, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, wal muharramat allati alaihi ya'nal qalb asyaddu tahriman minaz zina. Ya, apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tadi kita sampaikan, penyakit-penyakit hati atau dosa-dosa hati, asyaddu tahriman minaz zina. Sebenarnya pada hakikatnya, kata Ibnu Qayyim, itu lebih berbahaya, itu lebih haram daripada zina. Wa syurbul khamri, ya, minum khamar, wa ghairihima minal kaba'ir zahirah, dan dosa-dosa lain, dosa-dosa besar lain yang terlihat oleh mata kita. Berdosa, membunuh orang berdosa, dan ini adalah dosa besar. Tapi kalau kita riak siang dan malam, tidak pernah khusyuk sholat itu karena Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan terus-menerus, ya, kebetulan kita dapat tetangga yang soleh, malu rasanya tidak pergi ke masjid, ya, karena si fulan pasti bakal nanyain. Hati-hati ini. Lihat apakah kita itu betul-betul ikhlas atau tidak ketika dia tidak ada di rumah. Dia sedang pergi keluar kota misalnya. Semangat tidak kita pergi sholat ke masjid? Kalau seandainya berpengaruh kepergian dia dari rumahnya tersebut, ya, kepada semangat kita ke masjid, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya sholat kita itu mungkin ada tercampur dengan riya. Bapak Ibu yang saya muliakan, lebih daripada itu, seperti sholat jamaah misalnya, ya, Masya Allah, ngumpul dengan orang-orang soleh, teman-temannya orang soleh, ayo dipanggil teman-temannya untuk sholat, udah masuk waktu sholat nih, pas di rumah enakan tidur, main HP, bercengkerama dengan anak-anak dan istrinya, azan lewat nanti qomat aja. Hati-hati, amalan yang kamu lakukan dengan teman-temanmu tadi, itu bisa jadi itu kamu lakukan karena ya Allah, itu sering sekali terjadi. Betul tidak Bapak Ibu? Sering sekali terjadi. Nah, hati-hati, antara riya dan ikhlas itu sangat tipis sekali. Amalan kita itu, kalau ikhlas, yang satu lagi tak ikhlas. Kalau ikhlas, alhamdulillah diterima oleh Allah. Kalau tak ikhlas, sudah pasti dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lemparkan selendang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam berbentuk amalan, Allah campakkan lagi selendang tersebut ke bumi, tidak terima amalan kita. Itulah ibarat amalan yang dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Bapak Ibu yang kami muliakan, kemudian dijelaskan oleh beliau Syekh Fahad, atharul ma'asi al-qalbiyah. Ya, apa dampak-dampak? Tadi kita sudah mengatakan, ya, perkataan Ibnu Abbas bahwasanya dosa itu berdampak kepada, yang pertama apa? Ayo hitung. Dosa itu berdampak kepada apa? Yang pertama, hati. Yang pertama kali hati. Ini yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan rajin tangan ini bersedekah, tidak. Hati yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi yang kedua? Dampak daripada kita melakukan dosa itu. Badan kita. Kemudian apa? Apa lagi? Rezeki kita. Kemudian orang lain benci sama kita. Nah, di sini dijelaskan oleh beliau ada bekas-bekas dari dosa-dosa hati. Yang pertama adalah annaha tumridul qalb. Maksiat hati ini kalau kita lakukan terus-menerus, ini akan membuat hati kita itu sakit. Ya. Kalau hati itu sudah sakit, tak bisa lagi melihat kebenaran, Bapak Ibu. Benar kata Rasulullah, salah juga kata dia. Tidak mau dia menerima kebenaran, dan dia tidak bisa melihat kebenaran itu kebenaran. Dibutakan oleh maksiat yang sering dia lakukan. Lihatlah Bapak Ibu, ketika kita bermudah-mudahan dengan masalah hati ini seperti riya, ya. Ketika kita ditawarkan dengan hal yang Allah ridhai dengan hal tersebut, seperti meninggalkan maksiat-maksiat,
atau kita disuruh oleh Rasulullah SAW untuk apa? Untuk memelihara jenggot kita, misalnya ya. Ini yang gampang-gampang saja. Ketika Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menjaga jenggot kita, lihat bagaimana kita merespon terhadap perintah Rasulullah SAW. Kalau kita merespon perintah Rasulullah itu, nanti aja lah, itu cuma sunnah kok. Kata siapa sunnah? Itu wajib hukumnya. Kita memelihara jenggot itu wajib hukumnya. Disuruh oleh Rasulullah SAW. Wa'afud liha, dijaga jenggotnya, kata Rasulullah SAW. Yang macam-macam. Bisa jadi satu helai jenggot itu seberat gunung Uhud ya, pahalanya kita nggak tahu. Ya kenapa Rasulullah jaga yang satu ini, yang lain tak suruh dijaga? Berarti ada keutamaan. Karena Rasulullah SAW itu menyuruh kita untuk melakukan yang afdol, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sering bermudah-mudahan dengan maksiat, lihat bagaimana respon hati kita terhadap perintah Rasulullah, terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bisa kita lihat ya orang-orang yang tidak mau menerima ya kebaikan dan juga sunnah Rasulullah, pasti mereka itu adalah para pendosa. Baik pendosa di alam nyata atau pendosa ketika tidak ada yang melihat dia. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, ya, jadi dosa itu membuat hati kita itu sakit, ya. Dan juga dosa itu akan menjadi sebab kita su'ul khatimah. Ya Allah, ini tak mampu kita ini, Pak. Kita sering melihat orang yang di akhir hayatnya itu dia nyanyi-nyanyi. Betul tidak, Bapak Ibu? Ada yang minta khamar, ada yang minta apa? Minta perempuan. Ada yang minta apa? Minta tetangganya itu didatangkan. Karena apa? Karena dia itu selalu ingin mencela keluarganya, mencela tetangganya. Ada saja masalah-masalah kehidupan orang, ya. Itu yang ditimbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhir hidup kita. Dosa itu, Bapak Ibu, akan kelihatan nanti ketika kita ingin mati. Kelihatan, Pak. Kalau kita menyendiri dengan handphone kita, kemudian kita nikmati apa yang ada di dalam handphone kita, lihat nanti di akhir hidup kita bagaimana Allah akan jelekkan kita depan makhluk-makhluknya, depan keluarga kita, dijelekkan kita. Tak bisa kita mengucapkan la ilaha illallah depan orang banyak. Ya Allah, saleh sekali ketika dia berkhalwat di dalam kasut, di dalam selimutnya, di dalam kamarnya yang begitu indah, ya, tidak ada yang bisa melihat dia. Dia menjadi seorang pembangkang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia di luar sangat baik sekali, ketika di dalam kamarnya dia bermaksiat, membangkang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati, hal tersebut sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari akhirat kelak, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengujikan apa yang kita lakukan ketika kita menyendiri. Yauma tublas sarair. Pada hari itu Allah Subhanahu Wa Taala akan uji apa yang kita lakukan ketika kita menyendiri. Kadang-kadang keenakan kata-kata. Biasa. Dan pada akhirnya pun kita memudahkan atau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waliyadu billah. Kemudian dosa itu min asbabi al-wuqu' fil amrad wal azamat an-nafsiyah. Dosa itu pasti akan membuat ya diri kita itu stres. Betul tidak, Bapak Ibu? Kalau kita tak mau sholat, kita sering mencela orang lain, kita sering berkata-kata bohong, itu membuat kita stres. Betul tidak, Pak? Coba sekali bohong, Pak. Tidak saya suruh berbohong ya. Kalau seandainya pernah kita berbohong, coba kita lihat kembali ke belakang, bagaimana perasaan kita setelah kita itu berbohong. Tak enak tidur, Pak. Dan di dalam pikiran kita itu pasti berpikiran kita itu pengen mencari alasan lagi, bagaimana kebohongan saya itu tertutup. Betul tidak? Kalau orang yang sering berbohong, otomatis dia akan menjadi orang yang stres. Nah, jadi dosa itu akan membuat ya badan kita pun menjadi sakit dan juga hati kita ya dilanda ya stres dan juga penyakit-penyakit yang lainnya. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, ada satu hal yang paling berbahaya, Bapak Ibu, yang paling berbahaya di dalam hidup kita, ya,
dosa itu akan membuat kita tidak bisa menikmati nikmatnya iman. Ini Pak, tak bisa kita menangis Pak, baca Qurannya begitu-begitu aja kosong, kayak baca koran. Ketika kita beribadah tak enak, ibadah itu berat aja. Ya Allah, ini luar biasa, ini ujian Allah Ta'ala kepada kita. Ketika kita melihat kemungkaran, enak saja kita lihat kemungkaran. Tak bisa kita menikmati amar ma'ruf nahi munkar. Sementara kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk amar ma'ruf nahi munkar. Hati-hati Bapak Ibu. Siapa yang belum mendapatkan surga di dunia, maka dia tidak akan mendapatkan surga di akhirat. Perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa surganya kaum muslimin di dunia? Yaitu ibadah, salat, ketaatan kepada Allah. Kalau kita mendapatkan ketenangan dengan salat, maka ketahuilah insya Allah kita akan dapatkan surga. Tapi kalau seandainya dengan salat, udah salat tiap hari, salat sunnah juga kita lakukan, tetapi tetap saja hati kita tidak tenang, nah berarti ada masalah dengan salat kita. Nah itu tadi, kenapa salat kita bermasalah? Karena riya, tidak ikhlas. Kadang-kadang kita melakukannya itu tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Pak, Bu, kenapa orang-orang ahlul bid'ah, orang-orang yang tidak melakukan ibadah itu karena tuntunan Rasulullah itu keenakan? Selalu dia keenakan dengan ibadah yang dilakukan. Ketika disampaikan ya kebenaran kepada mereka, mereka nggak mau menerima, nggak mau menerima. Padahal yang kita sampaikan itu Rasulullah SAW bersabda seperti ini, jelas seperti ini kayak gitu, udah jelas ya. Tapi kenapa mereka itu tetap saja melakukan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW? Kenapa Pak, Bu? Karena memang ibadahnya itu tuh nggak benar, maksiat. Bid'ah itu maksiat. Bagaimana dia akan melakukan kebaikan? Bagaimana dia akan menerima petunjuk Rasulullah SAW? Sementara ketika dia beribadah, dia juga melakukan dosa. Ya bisa dipahami ya. Jangan sampai kita menyangka orang-orang sufi, orang-orang yang katanya menikmati ibadahnya dengan olahraga, putar-putar, zikir, segala macam ya. Jangan sampai kita menyangka mereka itu mendapatkan kenikmatan iman. Sungguhnya mereka itu mendapatkan kenikmatan dari syaitan. Ya, buktinya apa? Ketika disampaikan Rasulullah bilangnya begini, lakukan, dia nggak menerima. Nah, ini adalah ya musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak mau mendengarkan ya sabda Rasulullah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dijelaskan di sini bagaimana caranya agar kita terjauhi dari maksiat-maksiat hati ini. Ya. Kalau ada masalah, pasti ada solusi. Allah menguji kita dengan ini, pasti Allah juga memberikan kita solusi. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala ya mengqisas, mewajibkan untuk diqisas untuk orang yang membunuh? Kalau kita membunuh orang lain, kita harus dibunuh juga. Kenapa Bapak Ibu? Seharusnya kan nggak dibunuh, ya kan? Agar tidak bertambah lagi jumlah orang yang mati. Kan begitu Bapak Ibu ya? Itu nalar bodoh kita yang mengatakan seperti itu. Ya kan, itu nalar orang sekuler. Udah cukup satu aja. Yang satu ini yang membunuh itu biar dipenjara saja, minimal dia itu tidak mati, cukup. Kan begitu Bapak Ibu, pikiran-pikiran orang-orang yang selalu menggaung-gaungkan HAM. Kan seperti itu. Ya, enak kali kau sudah bunuh orang, masuk penjara, dikasih makan. Itu tidak, kan tak adil itu hukum manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala menentukan cara, bagaimana caranya penyakit membunuh orang ini, suka membunuh orang ini hilang, yaitu dengan qisas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walakum fil qisas hayati ya ulil albab. Dengan ditegakkannya hukum qisas itu, maka itu akan ada kehidupan yang lebih besar. Ya, kalau seandainya diterapkan di Indonesia, membunuh itu ya juga dibunuh juga obatnya, hukumannya, maka orang tak akan berani lagi membunuh. Kalau sekarang orang keenakan aja membunuh, istrinya dibunuh, anaknya dibunuh, orang tuanya dibunuh. Kenapa? Ya paling nanti cuman di penjara. Kalau punya duit bisa pula dibayar-bayar. Ya, kalau punya orang dalam cepat pula dapat komisi. Betul tidak Bapak Ibu? Nah, jadi ketika hukum Allah Subhanahu wa taala tidak ditegakkan,
maka musibah akan terus melanda kita. Nah, begitu juga dengan maksiat-maksiat hati. Diberikan obat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan senantiasa menjaga keikhlasan, ya, ikhlas, tawakal. Ya, kita ragu ingin maju, ya Allah, ini gimana ini? Saya meninggalkan anak istri saya, sedangkan saya harus bekerja. Kalau tak bekerja saya, nanti gimana pula makannya? Nah, ada obatnya, yaitu bertawakal, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berpahala melakukannya. Al khauf, ya, kita disuruh untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian disuruh berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, disuruh bersabar, disuruh ridha, disuruh bersyukur, disuruh jujur, disuruh untuk senantiasa malu. Ya, amalan-amalan yang baik ini, sifat-sifat yang mulia ini adalah obat dari penyakit-penyakit hati. Bapak Ibu yang kami muliakan. Kemudian ada satu lagi Bapak Ibu, ya, caranya agar kita bisa mengobati hati kita yang suka bermaksiat ini Pak Bu, yaitu senantiasa membaca Al-Quran. Baca Al-Quran itu bukan apa Pak, bukan sekedar dibaca aja. Memang dapat pahala, satu hurufnya itu dapat pahala, betul tidak? Satu huruf ukurannya, kenapa? Kan pahala. Nah, tetapi tujuan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran itu agar kita tadabburi, kita pahami maknanya, ya. Kalau kita memahami maknanya, Pak, Bu, sesekali baca Quran itu ya menyendiri. Kita baca artinya. Oh ya Allah, ini rupanya maksudnya. Kita coba menangis, kita coba menikmati ayat Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, ini yang dimaksudkan, ya, Al-Quran itu menjadi obat bagi kita. Kemudian bagaimana caranya agar kita dihindarkan dari yang maksiat-maksiat hati, yaitu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Man arada mahabbatallah azza wa jalla falyahuj bi dzikrihi." Siapa yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya selalu gaungkan zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang memuliakan, ini cara yang luar biasa juga agar kita bisa menjaga hati kita ini dari kemaksiatan, yaitu senantiasa menuntut ilmu Pak Ibu. Menuntut ilmu ini luar biasa Pak Bu. Menuntut ilmu itu kenapa diangkat derajatnya? Karena itu hal yang sangat luar biasa. Menuntut ilmu ini akan membuat kita istiqamah. Malas-malas beribadah, dengerin kajian, insya Allah kita semangat lagi. Masuk ke dalam mobil, coba ya, masuk ke dalam mobil, gak usah diniatin untuk mendengarnya, hidupin aja kajian. Masuk ke dalam mobil, hidupin aja kajian, gak usah diniatin ya, biar otomatis saja nyalain mobil, kajiannya langsung nyala, kan nyambung tuh kan. Kadang-kadang kita matiin mobil, dia mati, ya pause ya, setelah kita nyalain lagi, kan kajiannya nyambung lagi, gak usah diniatin. Udah, kita bikin kehidupan kita itu kajian. Ya, secara tidak langsung ilmu itu masuk ke dalam hati kita. Secara tidak langsung, ya, di dalam sehari itu kita memahami ayat-ayat Allah, kita memahami apa-apa yang diharamkan oleh Allah, kita memahami perintah-perintah Allah. Nah, kalau mau istiqamah, tuntutlah ilmu. Ya, hidupkan TV kita. TV kajian banyak sekali, TV yang isinya kajian terus ya. Ya, kan banyak. Itu adalah salah satu cara agar kita bisa menjaga diri kita dari maksiat-maksiat hati. Ya, kemudian para ulama kita yang mengajarkan kita juga bagaimana caranya agar kita terlindungi dari bahayanya maksiat-maksiat hati, yaitu dengan senantiasa membaca sirah-sirah, ya, orang-orang soleh, ya, bagaimana mereka, seperti kisah yang telah saya bacakan tadi. Dan juga yang paling penting itu adalah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW selalu membaca doa Pak ya, dan salah satu doanya itu adalah Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi. Ya Allah, saya meminta kepadamu ya Allah hati yang bersih. Hati yang bersih. Nah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu saja ya, yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita ya, dan bisa kita praktekkan dan aplikasikan di dalam diri kita, dan juga bisa menambah semangat kita untuk memaksimalkan waktu-waktu yang tersisa di dalam ibadah haji kita. Ya, sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.